والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له رب العالمين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والشك واليقين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين إمام المهتدين وقائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah wa rahimakumullah, di suasana masih Syawal, pertengahan Syawal, tidak ada salahnya kalau kemudian kita saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amalan kita, wabil khusus di bulan Ramadan. Dan para salafun salih terbiasa mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan pasca Ramadan agar Allah menerima amal-amal Ramadan mereka. 6 bulan jelang Ramadan mereka berdoa, ya Allah sampaikan usia kami kepada Ramadan. Jadi suasana nanti suasana Ramadan barangkali ini. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang tersisa dari Ramadan biasanya di hari kedua di bulan Syawal kita atau bahkan pas hari pertama juga kita kadang sudah merasa ini sudah selesai ibadah kita. Alumni itikaf, alumni tarawehan, alumni tadarusan, begitu jumpa Idul Fitri seakan sudah selesai nih kumpulan-kumpulan kebaikan itu. Padahal sejatinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang hari yang ditentukan, hari yang kau yakini, ai kematian. Jadi sampai datang kematian kepada kita. Cuma memang dipungkiri atau tidak, kita merasakan setelah usai Ramadan tuh seakan settingannya tuh kembali sebelum Ramadan ini. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kalau kita rindu suasana Ramadan, barangkali menjadikan nuansa Ramadan itu tetap kita jaga, mobil khusus ibadah-ibadah kita, tarawihnya menjadi qiyamul lailnya bagi kita, tadarusannya tetap terjaga, sedekahnya, bangun di pertiga malamnya. Jadi amalan-amalan yang jadi amalan-amalnya tetap terjaga. Dan ini mudah untuk diucapkan, ringan untuk disampaikan, tapi memang butuh effort cukup besar untuk kita bersama-sama menjaganya, menjaga amaliyah Ramadan kita sampai kita jumpa di Ramadan berikutnya insyaallah. Lalu kemudian kata Nabi SAW, bagi mereka yang saum itu lisaim farhatan, 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika Idul Fitri, ketika berbuka atau ketika Idul Fitri. Yang kedua, kebahagiaan inda liqa Rabbi, ketika kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. 2 kebahagiaan. Nah, ada, saya kurang paham ini istilah Jawa atau bukan ya. Lebaran itu katanya laburan dicat warna putih nih. Jadi seakan-akan kita ini kembali ke fitrah, dan memang seperti itu adanya. Hari ini sebagaimana salah seorang tabi'in mengatakan, hari ini satu kaum telah kembali kepada keadaan terbaiknya sebagaimana dulu ibu mereka melahirkan mereka. Di kondisi fitrah insyaallah. Yang berikutnya ada yang mengistilahkan lebaran itu leburan katanya. Leburan itu menghapuskan segala hal-hal yang mengganjal dalam interaksi kita dengan sesama. Kalau ada hal-hal yang kesalahan-kesalahan, atau kemudian kita saling memaafkan, saling menghalalkan. Istilah halal lebih halal ini memang ada istilah hanya di kita, saling menghalalkan. Jika ada terasa ganjalan, ada hal yang kurang dirasakan selama interaksi, maka dihilangkan, dimaafkan. Al-kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, mampu menahan emosi, memaafkan kesalahan orang lain.
Lebaran juga ada yang mengistilahkan luberan, luber gitu ya. Kalau air sudah lewat itu luber, artinya harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita ringan untuk kemudian kita bagi kepada sesama yang membutuhkan. Jadi luber gitu ya. Dan ini bagian dari berkah, barangkali ziyadatul khair, bertambah kebaikan, tidak hanya kuantitasnya yang bertambah tapi juga nilai manfaatnya yang bertambah. Nah, ibu bapak rahimakumullah, ini bagian dari introspeksi kita, mobil khusus bagi saya pribadi. Ketika kemudian pasca Ramadan, para alumni ini tuh, alumni Ramadan, bagaimana kemudian karakter Ramadan itu tetap terjaga. Di zaman Nabi SAW, di awal dakwah Nabi, kalau di awal dakwah kita, riwayatnya di Madinah ini, Nabi SAW biasa memberikan ceramah atau khutbah di pelepah kurma. Yang beliau duduk di batang kurma itu, beliau memberikan ceramah. Lalu para sahabat berinisiatif, gimana kalau kita buatkan mimbar untuk Nabi SAW. Lalu kemudian di antara mereka berusaha buat mimbar yang layak lah untuk Nabi berdiri. Nabi memberikan tausiah. Pada hari di mana mimbar itu sudah selesai, maka Nabi SAW berpindah dari batang kurma, pelepah kurma itu, batang kurma itu ke mimbar itu. Dan dalam riwayat digambarkan para sahabat itu ketika Nabi pindah dari batang kurma ke mimbar itu, para sahabat mendengar suara tangisan anak kecil. Dan Nabi SAW, beliau berinjak dari mimbarnya, lalu kemudian memeluk batang kurma itu, seakan menenangkan, seperti seorang ayah yang menenangkan anaknya. Batang kurma itu menangis, ditinggalkan Nabi SAW. Kalau ini memang kekhususan Nabi SAW. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran bahwa tempat-tempat di mana kita menegakkan kebaikan, tempat-tempat di mana di sana kita tegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu tidak ditempati lagi, seakan-akan nangis itu teh. Ini kalau boleh kita ibaratkan, ini karpet ini paling juru paling itu ini Pak Asep biasa standby itikaf di itu nanti deui ka masjid deui misalnya teh. Nah, karpet itu nangis ya. Quran yang kita akrabi sampai khatam berkali-kali di Ramadan, itu kalau kita tinggalkan pas Ramadan, seakan-akan mereka nangis. Mereka memanggil kembali. Dan dalam Al-Quran Ad-Dukhan digambarkan orang-orang kafir itu, Bapak Ibu rahimakumullah, mereka punya mata air, mereka punya istana-istana, mereka punya kebun-kebun. Tapi ungkapan Al-Quran itu fama bakat alaihimus samai wal ardh. Langit dan bumi tidak menangisi kepergian mereka. Jadi mereka nggak ada yang ditangisi. Bahasanya itu langit dan bumi tidak menangisi kepergian mereka. Maksudnya karena tidak ada kebaikan yang mereka lakukan di bumi ini, maka tidak ada yang ditangisi oleh mereka itu, oleh langit dan bumi itu, istilahnya begitu. Nah, karena itulah mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, ini kita saling doakan, mudah-mudahan kita bisa jaga nih aktivitas atau amal qojok kita di bulan Ramadan, di bulan-bulan pasca Ramadan. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 112 ini At-Taubah 112, Allah Subhanahu wa taala gambarkan karakter-karakter mukmin yang mudah-mudahan ini menjadi bagian dari oleh-oleh ataupun upgrade diri kita yang baru pasca Ramadan. Apa saja karakter-karakternya? Allah Subhanahu wa taala gambarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, at-taibun, al-'abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raki'un, as-sajidun, al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Jadi ada beberapa karakter yang mudah-mudahan ini adalah diri kita yang baru yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Yang pertama adalah at-taibun, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka yang kalau melakukan dosa, kalau
terlalaikan atas satu amal kebaikan, mereka kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan kita ini al-insan makanul khata. Jadi kita ini memang tempatnya salah dan dosa. Tidak ada di antara kita yang bersih dari dosa. Bahkan perasaan merasa bersih dari dosa pun itu dosa. Itu dosa. Ini merasa lebih, apalagi merasa lebih baik dibanding orang lain pun itu dosa. Salah satu dosa iblis diusir dari surga itu ketika dia ana khairum minhu, saya merasa lebih baik dibanding Adam. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, at-taibun, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang lisannya senantiasa basah dengan kalimat istighfar. Beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal ada kisah tentang tukang roti yang melazimkan istighfar nih. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Ahmad nih, salah satu imam mazhab nih, suatu saat entah kenapa beliau hatinya itu ingin sekali ke Basrah, ke Irak nih, di tempat tinggal beliau tuh cukup jauh, tapi ada dorongan kuat ingin ke sana. Akhirnya kemudian beliau melakukan perjalanan ke sana. Tiba di Basrah sudah malam, tidak ada kerabat, tidak ada kawan. Beliau kemudian di masjid istirahat habis isyaan itu, kemudian beliau baringan lah itu. Ini rupanya takmir masjid ini melihat ada orang tua yang lagi baringan, langsung kemudian diingatkan, ini bukan tempat untuk tidur, diusir halus. Kemudian beliau keluar dari masjid, di selasarnya beliau meneruskan istirahatnya. Takmirnya lihat masih di sini juga, diusir lagi tuh. Agak cukup memaksa untuk pokoknya jangan di sini lah tidurnya tuh, entah di mana pokoknya jangan di masjid. Lagi mendorong gitu, padahal beliau kalau tahu itu Imam Ahmad itu yang sangat dihormati, yang kemuliaan, keilmuan dan lain sebagainya. Cuma kan orang nggak tahu ya, jadi kayak orang tua biasa diusir. Nah lagi proses, lagi orang sedang ngusir begitu, tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, lewatlah tukang roti ini. Udah usai berdagang jualan, ketika lihat ada orang tua didorong-dorong gitu, kayak diusir gitu, nggak sampai hati. Akhirnya kemudian dia datang, ini ada apa nih? Ini orang tua ini, kata takmir masjid, ini mau tidur di sini padahal terlarang nih. Ini tempat ibadah, bukan untuk tidur gitu. Maka oleh tukang roti itu, Bapak kalau begitu, kalau mau tidur istirahatlah di tempat saya. Imam Ahmad setuju, kemudian mereka berangkat ke rumah tukang roti itu. Sesampainya di rumah itu, rumah yang sederhana, si tukang roti itu tidak langsung istirahat. Setelah bersih-bersih, kemudian dia mulai mengadoni roti itu. Dan yang menarik, Imam Ahmad bin Hanbal ini memperhatikan tukang roti ini tidak lepas bibirnya dari kalimat istighfar. Ini istighfar terus nih, lagi ngadonan roti itu astagfirullah, astagfirullah, gitu terus lisannya tuh. Nah esok hari kemudian bertanya, tadi malam saya perhatikan ketika Bapak lagi ngadoni roti baca istighfar terus gitu. Memang manfaatnya apa buat Bapak? Terasanya seperti apa? Nah si Bapak ini kemudian mengatakan, alhamdulillah nih, istighfar ini sudah saya lazimkan sebenarnya muda gitu, sampai sekarang gitu. Jadi berusaha untuk menjadikan waktu-waktunya diisi dengan kalimat istighfar. Dan ketika ditanya apa yang dirasakan, Bapak ini mengatakan alhamdulillah, binikmatillah, seluruh yang hajat yang saya inginkan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mencapainya dengan kalimat istighfar. Dan dalam hadis memang kata Nabi SAW, man aktsarul istighfar, siapa yang perbanyak istighfar, kata Nabi SAW, maka Allah akan lapangkan dari setiap kesulitan, Allah akan mudahkan dari setiap kesempitan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rizki datang dari tempat yang tidak disangka-sangka.
Dari setiap kesempitan kelapangan, setiap kesulitan ada kemudahan, dan rezeki datang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Begitu kata Nabi SAW. Kata bapak itu begitu. Seluruh yang hajat yang saya inginkan itu alhamdulillah terkabul. Cuma ada satu yang sampai sekarang belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya tetap meminta itu. Kata Imam Ahmad, apa itu? Saya tuh ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ulama yang luar biasa, luas keilmuannya, zuhud orangnya, yang mulia akhlaknya. Saya ingin ketemu, ya. Sering dengar tentang kemuliaan beliau, keutamaan beliau, tapi belum pernah ketemu. Baru ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, oh ini benar. Bisa jadi istighfarnya bapak itu yang kemudian mendorong Imam Ahmad bin Hanbal untuk bisa datang ke Basrah. Lalu beliau mengatakan, saya Ahmad bin Hanbal. Subhanallah nih. Bapak Ibu rahimakumullah, at-taibun, ya, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lisannya senantiasa basah dengan kalimat istighfar. Ada banyak contoh-contohnya yang mudah, yang pendek dari sampai yang panjang. Ada yang astagfirullahaladzim, ada yang tambah astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada yang sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Yang kata Nabi SAW, kalau orang baca pagi hari kemudian meninggal di petang hari, insyaallah husnul khatimah. Baca di sore hari, malamnya meninggal, insyaallah husnul khatimah. Jadi penjagaan gitu, penjagaan, dan ini bagian dari wirid kita, insyaallah. Nah, karakter pertama itu at-taibun, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh jarak kita berusaha untuk apa istilahnya, kalau ada kelalaian, kalau ada ketergelinciran, kemaksiatan, kedurhakaan yang kita lakukan, bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan al-insan makanul khata, manusia ini tempatnya lupa. Kalimat berikutnya wa khairul khata'in, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan itu at-tawwabun, mereka yang bersegera untuk kembali. Jadi Pak Bu, kalau kita melakukan kesalahan kemudian dalam hati kita ada kerteg, ada apa ya? Dorongan untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya, itu apa ya? Ciri hati kita masih hidup. Ciri bahwa hati kita masih hidup. Jadi ruh itu menderita ketika seorang melakukan dosa, tersakiti gitu. Kalau ditarik ke bahasa yang lebih dramatisnya lagi, itu tersakiti ruh itu ketika seorang melakukan dosa. Hanya bagi mereka yang sensitivitasnya semakin tumpul, rasa sakit atas dosa itu menjadi tidak terasa lagi, karena berulang dan terus berulangnya kemaksiatan itu, sehingga ringan saja, biasa saja, tidak ada lagi getaran-getaran lagi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dan ini bagian dari fitrahnya Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita seperti itu. Kalau kita melakukan dosa, misalnya Pak, zina misalnya, auzubillahi min dzalik, itu kan hati kita tuh sakit sekali, menyesal sekali. Kita bisa nangis dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar sebanyak-banyaknya, mohon ampun dengan penuh kesungguhan ke Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ketika amal-amal kebaikan kita sudah mulai banyak, daya sensitif terhadap dosa tadi itu menjadi berkurang. Kalau dari awal melakukan kemaksiatan, kalau kita baca tentang apa siksaan Allah Subhanahu wa taala, azabnya misalnya, kemudian seakan-akan ayat itu ditujukan kepada kita, nangis kita, berusaha memperbaiki, berusaha beramal lebih banyak lagi. Tapi setelah sekian lama kita baca lagi ayat itu, kita kadang merasa ini ayat udah bukan buat kita lagi gitu, karena kita sudah bergeser nih, udah bertaubat misalnya, seperti itu. Nah, ini perasaan yang kemudian harus kita jaga. Bapak Ibu rahimakumullah,
at-taibun, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah para penjaga dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana istighfar wa kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidaklah mengazab suatu kaum kecuali azab itu tidak akan turun ketika Allah Subhanahu wa taala melihat orang-orang yang beristighfar. Al-mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, sepertiga malam terakhir. At-taibun. Yang kedua, karakter yang kedua, al-abidun, orang-orang yang senantiasa orientasinya adalah ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur sampai terlelap kembali ini bagian dari ibadah ke Allah. Yang sajadahnya tidak hanya di mihrab di masjid saja, tapi juga di pasar, di kantor-kantor, bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan, kepada Engkau kami beribadah. Ibadah itu, kata Ibnu Taimiyah, puncak ketundukan dan kecintaan. Dua warna perasaan itu harus muncul dalam ibadah itu. Ya tunduk karena kita merasa sebagai hamba yang lemah, gak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang serba maha, tunduk, dan juga cinta, puncak kecintaan. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau sudah ngomong cinta ringan seluruhnya ya, orang berkorban kalau sudah cinta ya Allah, ringan saja untuk dikeluarkan. Jadi al-abidun, orang-orang yang orientasi hidupnya itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatan kepadanya. Sebagaimana dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setidaknya itu deklarasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini salat saya ya Allah, hidup mati saya ya Allah, ibadah saya ya Allah, semuanya untukmu. Tidak untuk diri kita, tidak untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, betapa urgennya, betapa pentingnya kita senantiasa menjaga dan meluruskan niatan kita ini, motivasi kita. Jangan sampai motivasi dunia itu mewarnai ibadah kita. Amal-amal kita itu kemudian ditujukan untuk dunia kita. Nauzubillahi min dzalik. Ditujukan. Kalau minta dunia mah boleh itu. Minta apa saja ke Allah mah boleh. Tapi kalau meniatkannya untuk dunia, itu yang kemudian menjadi hilang. Di antara tiga golongan yang pertama kali dibenamkan ke dalam jahanam, Bapak Ibu rahimakumullah, itu Abu Hurairah ketika mendapatkan hadis dari Nabi SAW, beliau menceritakan kembali hadis itu. Diriwayatkan beliau sampai pingsan 3 kali, saking beratnya makna hadis itu. Abu Hurairah menggambarkan bagaimana beliau meriwayatkan dari Nabi SAW ketika lutut beliau sedang duduk nih, lutut beliau bersentuhan dengan lutut Nabi SAW, dan Nabi megang pundak beliau ketika Nabi bercerita tentang 3 golongan yang pertama kali dibenamkan ke dalam jahanam. Dan ini nampak dalam pandangan zahir kita adalah orang-orang yang baik, bukan pezina, bukan orang yang maksiat, bukan orang yang korupsi, bukan. Ini orang baik seluruhnya tuh. Yang pertama, orang yang punya ilmu, yang dengan ilmunya dia ajarkan banyak orang, banyak mendapatkan pencerahan, yang nggak tahu menjadi tahu, yang lalai menjadi teringatkan kembali. Dan di akhirat orang ini mengklaim berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah ilmu yang Allah berikan kepadanya. Maka akan dikatakan pada orang ini, kadzabta, engkau dusta. Engkau melakukan itu supaya orang-orang kagum dengan keluasan ilmumu, kekuatan hujahmu, dan kau sudah dapatkan di dunia, maka tidak ada lagi bagian di akhirat. Maka orang ini dibenamkan ke dalam jahanam. Yang kedua, orang yang Allah berikan harta di dunia berlimpah, yang dengan harta itu dia bagi kepada sebanyak mungkin orang yang membutuhkan, anak-anak yatim, janda-janda miskin, orang-orang yang membutuhkan dia bantu seluruhnya, dermawan orangnya.
lalu kemudian dia mengklaim surga, lalu dikatakan kadzabta, dusta engkau melakukan itu, supaya orang takjub dengan kedermawananmu, dan kau sudah dapatkan itu di dunia, maka tidak mendapatkan apapun bagianmu di akhirat. Yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, seluruh waktunya di medan jihad sampai dia terbunuh di medan jihad, dan dia mengklaim surga, lalu dikatakan pada orang ini kadzabta, engkau dusta. Kau melakukan itu supaya orang takjub dengan keberanianmu, dan kau sudah dapatkan di dunia, maka tidak ada bagianmu di akhirat. Lalu kemudian Nabi SAW sambil tetap memegang pundak Abu Hurairah itu mengatakan, itulah 3 golongan pertama yang akan dibenamkan ke dalam jahanam. Dan Abu Hurairah ketika meriwayatkannya lagi, beliau pingsan. Pingsan itu saking beratnya makna dari hadis ini. Nampak pandangan zahirnya itu kan, oh ini orang baik semua Pak, ini orang yang berilmu, yang dermawan, yang berjuang, nampak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatinya, orientasinya, niatannya itu yang kemudian enggak lillah, enggak lurus, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemudian tercela. Maka ada ibadah yang sifatnya zahir, ada ibadah yang bersifatnya batin. Zahir nih fisik kita Pak, nih kita sholat gitu, kita kalau bayar zakat kelihatan orang hajian, umrohan gitu, itu ada zahirnya gitu. Tapi yang tidak kalah batinnya pun yang tidak kalah pentingnya juga adalah ibadah batin, ikhlas, tawakal ke Allah, husnuzon billah. Itu ibadah-ibadah yang batin, mobil khusus niat ikhlas ini. Itulah kenapa para ulama ketika menyusun kitab-kitab hadis, terbiasa mereka menempatkan bahasan hadis-hadis tentang niat, tentang ikhlas itu di awal pembahasan, karena ini landasannya. Ada amal-amal yang nampak besar dalam pandangan manusia, namun nihil, kecil di hadapan Allah karena buruknya niat. Ada amal-amal yang kecil dalam pandangan manusia, tapi besar dalam pandangan Allah karena baiknya niat. Dalam perang Tabuk Pak, ini perang Tabuk itu kata Nabi SAW ketika beliau berjalan bersama para pasukan menuju Tabuk itu, Nabi mengatakan ada orang yang tinggal di Madinah nggak ikut dengan kita, tapi setiap kali kita lewati lembah, setiap kali kita bertempur kemudian pulang lagi dalam keadaan selamat, mereka mendapatkan pahala yang sebagaimana yang kita dapatkan. Mereka mah nggak kemana-mana Pak, tapi mereka mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang terjun di medan Tabuk itu. Karena mereka datang pada Nabi SAW ingin ikut bertempur, tapi nggak ada akomodasi, kemudian mereka pulang dalam keadaan menangis karena sudah ada niatannya itu. Dan dalam Riyadhus Shalihin itu diantara afdhalul amal, keutamaan kita melazimkan suatu amal itu adalah ketika kita berhalangan Pak, ketika kita uzur, maka tetap dicatat sebagai, atau tetap dicatat melakukan amal itu. Bapak punya wirid yang rutin dibaca, tadarusan yang rutin dibaca, tahajud yang coba rutin untuk dilakukan. Suatu saat capek, kemudian ada itu ada inilah gitu, kelewat Pak, maka pahala itu tetap ada, kita dapatkan. Itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau orang tua kita misalnya rajin ke masjid, ke pengajian-pengajian, tiba-tiba Allah uji dengan penyakit stroke misalnya, nggak bisa kemana-mana, baringan di tempat tidur saja gitu, maka insya Allah, ini sabda Nabi SAW, maka insya Allah pahala taklimnya, ibadah-ibadah yang terbiasa dilakukan dalam kondisi sehat itu Allah tetap berikan padanya. Bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan kita melazimkan suatu amal itu, istiqomah dalam amal itu. Nah, al-abidun, pasca Ramadan nih, al-amidun tetap kita jaga nih Pak, sekemampuan kita. Kalau kemarin khatam tadarusan berapa, 1 kali pribadi, 1 kali jamaahan misalnya tuh,
atau setelah Ramadan nih setidaknya tetap sebulan sekali misalnya yang khataman. Atau kalau aduh ini agak berat nih kesibukan ini kesibukan itu 2 bulan sekali misalnya tuh. Setidaknya nggak lepas Pak kita dengan Al-Quran. Karena yang disebut ahlul Quran itu bukan hanya yang hafidh Quran 30 juz Pak. Yang hafidh 30 juz bukan hanya itu. Kalau itu memang makomnya beda lah gitu. Bagi kita yang ngapalinnya ya Allah berjuang banget lah gitu ngapalin juz 30 sih. Kadang hafal ini lupa ayat itu, hafal ini lupa ayat itu. Interaksi kita dengan Al-Quran itulah kemudian menjadikan kita dimasukkan ke dalam ahlul Quran. Ahlul Quran. Ahlul Quran teh Pak alladzi ahluhu wa khasatuh. Ahlullah wa khasatuh. Keluarga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah teh punya keluarga di bumi. Keluarga di bumi dan keluarga Allah itu ahlul Quran. Subhanallah. Kalau kita punya pejabat Pak, setidaknya kalau itu ada hubungan nasab ya, kan ada kemudahan-kemudahan atau fasilitas yang kita bisa rasakan ya. Saudara kita Pak Lurah atau pas ngurus kakak KTP surat-suratnya setidaknya mudah lah Pak gitu. Semakin tinggi lagi setidaknya kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ini kata Nabi SAW, ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala di bumi. Ahlullah, keluarga Allah, enggak tanggung-tanggung Nabi SAW itu. Apa indikatornya? Kecintaan mereka ke Al-Quran, kecintaan mereka kepada Al-Quran. Tapi gimana ada kadang kesibukan kita, kadang kita terlewatkan ya dengan Al-Quran tuh. Ya fitrahnya ya, ada keinginan, ada tantangan pastinya itu. Dan harus kemudian kita dipaksakan lah untuk bisa tetap bisa dengan Al-Quran. Dan di bulan Ramadan juga Pak, kita bisa tuh, bisa hataman nih. Bisa ternyata ini kalau kita paksain itu. Al-Amidun. Berikutnya Al-Hamidun. Al-Hamidun. Al-Hamidun orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, ay abdan syakur, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, sekecil apapun. Alhamdulillah aja di kehidupannya itu. Ridha terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Dalam satu hadis cukup keras Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Man lam yasbir ala balai wa lam yashkur ala ni'mai. Siapa yang enggak sabar atas ujian yang aku berikan, siapa yang enggak syukur atas nikmat yang aku berikan. Kalimat berikutnya itu, silahkan dia keluar dari bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir Pak. Kalau kita dari rumah diusir, bisa ada ke rumah tetangga, saudara, kawan karib dan lain sebagainya. Diusir Allah Subhanahu wa taala ke bumi mana lagi yang akan kita cari? Nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikit-dikit ngeluh gitu, kita seakan-akan orang yang paling tahu tentang yang kita mau gitu. Padahal Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita hambanya itu. Selalu protes ke Allah gitu atas yang takdir yang Allah berikan pada itu. Pak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, orang yang senantiasa bersyukur pada Allah. Maka Nabi mengajarkan kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah. Agak panjang alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas seluruh kenikmatan ini sehingga sempurna amal-amal saleh. Lagi kena musibah, alhamdulillah juga Pak. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatunya. Tapi memang kalau lagi musibah kemudian kita bilang alhamdulillah teh ya berat lah gitu Pak. Berat, nggak mudah selisan kita ngomong ringan gitu ya. Kalau lagi rezekinya lancar, kerjaan baik, rumah tangga harmonis, anak-anak sehat, kita bilang alhamdulillah itu spontan, ringan nih. Tapi ketika diuji itu, kemudian kita masih bilang alhamdulillah gitu. Itu yang berat lah.
Dan biasanya kita mah kadang suka apa ya? Mungkin kita ingin mencari perhatian dari orang nih. Jadi kalau ditanya gimana kabar, kiwai gitu. Kadang banyak mengeluhnya. Dan memang kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah, ngeluh gitu. Ya, mengeluhkan tentang segala hal. Tentang kondisi politik ayeuna, capres gitu. Tentang segala hal yang dikeluhkan gitu. Segala hal dikeluhkan. Ibu rahimakumullah, ini alhamidun, orang yang bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya kalau syukuran ditambahlah kenikmatan ditambah kenikmatan. Dalam interaksi di rumah tangga suami istri ini bersyukur kita punya pasangan nih, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan seperti ini tuh. Kita mensyukuri apa yang ada ini. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara prestasi terbesar setan itu kan memisahkan apa? Suami dari istrinya. Yang sudah Allah Subhanahu wa taala ikat dalam sebuah perjanjian agung yang hanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 kali dalam Al-Qur'an tuh, mitsaqun ghalidha itu, perjanjian agung itu. Pertama saat Allah Subhanahu wa taala angkat Bukit Tursina itu di hadapan kaum Nabi Musa supaya mereka berjanji taat kepada Allah. Allah angkat Bukit Tursina, mereka janji di hadapan Allah itu disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung. Yang kedua saat Allah Subhanahu wa taala meminta perjanjian kepada Rasul Ulul Azmi, 5 Rasul yang termasuk Ulul Azmi, Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, yang Ulul Azmi itu disebut perjanjian agung. Dan di saat akad nikah mitsaqan ghalidha, maka bagian dari kesyukuran kita adalah memuji dalam konteks mengapresiasi pasangan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi SAW romantis sekali orangnya romantis sekali. Tapi memang kalau di kita kadang budaya itu kan nggak familiar bersikap romantis. Di awal atau pas PDKT barangkali masih bisa suasana romantis tuh. Udah 10 tahun nikahan, 20 tahun, 30 tahun, saat semuanya hilang sebenarnya, tergerus lah suasana romantis. Ada cerita kan, salah seorang ustadz bilang, bapak harus menghargai masakan istri, memuji, mengapresiasi. Nah, kemudian ketika dia pulang, dia ingat cerita ustadz itu, mengapresiasi, memuji masakan istrinya. Pas di rumah ada masakan, ada hidangan nih, dia lihat istrinya, dia senyum, alhamdulillah, dia makan lahap sekali. Setelah selesai makan, dia kemudian mengatakan, alhamdulillah, lezat sekali, alhamdulillah, luar biasa. Istrinya langsung balik, Pak. Kata istrinya, 20 tahun saya masak, nggak pernah ngomong alhamdulillah, memuji seperti ini tuh. Hari ini ada masakan kiriman tetangga, langsung ucap alhamdulillah. Alhamdulillah atas apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Ada istilahnya jurnal syukur gitu, Pak. Jurnal syukur sebelum kita tidur atau beberapa saat sebelum tidur dihitung hari ini alhamdulillah ya Allah diberikan ini, alhamdulillah. Yang kita ingat aja dituliskan gitu. Ada kawan-kawan di komunitas bisnis itu ada istilah jurnal bersyukur, tuliskan hari ini alhamdulillah ini, alhamdulillah ini, alhamdulillah ini, alhamdulillah ini. Setidaknya syukuran ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berikutnya as-saihun. Nah, as-saihun ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan orang-orang yang melakukan perjalanan. Afalam yasiru fil ardh. Mereka yang melakukan perjalanan lalu kemudian melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadi pelajaran. Tapi dalam riwayat yang lain as-saihun ini orang yang saum. Saum itu disebut as-saihun. Saum itu bagian dari perjalanan menuju Allah namanya. Karena kita jaga dari makan, dari minum, dari berhubungan dengan istri, sesuatu yang dihalalkan sebelumnya menjadi terlarang ketika kita saum.
mereka yang senantiasa melakukan perjalanan. Kalau Imam Syafi'i menganjurkan untuk merantau gitu ya, merantau. Tapi memang setiap setiap suku itu kan beda-beda budayanya tuh. Yang Sunda ini mobil khusus nih, biasanya susah untuk merantau nih. Dulu pernah Pak ada apa istilahnya kesempatan lah itu ya. Dulu sebelum nikah tuh dapat kerjaan di daerah Dammam di Riyadh ya, Saudi Arabia. Udah sebelumnya izin ke ibu untuk tes, kemudian alhamdulillah dapat. Tapi setelah diterima beda lagi cerita ibu teh. Kata ibu teh, sebaik-baik ma'isyah itu di negeri sendiri. Kata Nabi itu teh cenah. Ya akhirnya nggak berangkat. Tapi ala kulli hal ya, semuanya ada hikmahnya, As-saihun, orang-orang yang kalau di satu sisi disebut traveler ya, yang senang bepergian, mengambil pelajaran dari bepergian tersebut ya. Ada hikmah, banyak hikmah lah pasti insya Allah. Jumpa dengan banyak orang, karakter orang, lalu kemudian diambil pelajarannya. Ar-raki'un as-sajidun, ini unik Pak, nggak disebut mereka yang mendirikan sholat aja, nggak gitu. Disebutnya spesifik ar-raki'un as-sajidun, mereka yang ruku dan sujud. Dua gerakan dalam sholat yang menggambarkan tentang ketundukan, ketawadhuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang rendah hatinya, yang merasa dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang terjaga ruku dan sujudnya gitu. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, mereka yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Bab amar ma'ruf mah banyak orang yang bisa. Ya, dan memang mudah dan resikonya rendah nih. Mengajak orang pada kebaikan itu rendah resikonya. Tapi mencegah dari kemungkaran ini resikonya besar. Kata Ibnu Taimiyah, dalam proses mencegah kemungkaran itu ada beberapa kriterianya. Kita bisa lakukan itu, mencegah orang dari kemungkaran itu kalau kemungkaran itu memang nggak 100% hilang ya Pak, tapi setidaknya berkurang kemungkarannya tuh. Dulu tahun 98-an ya, di dekat tempat tinggal itu ada tempat judi gitu. Tempat judi terbesar di Bandung Timur. Katanya omsetnya besar sekali. Yang pasangnya itu tukang beca yang ngarumusnya gitu lah. Lalu ada gerakan-gerakan untuk amar ma'ruf nahi munkar terutama nih. Dulu mah ikut dengan DT, gini dulu. Setelah itu kemudian kita alhamdulillah memobilisi massa ya. Banyak sekali datang ke tempat itu, kita didatangi supaya segera ditutup ya. Rupanya backingannya kuat Pak. Jadi hari itu memang tutup, tapi besoknya dibenteng, terus banyak preman yang jagaan gitu. Nah jadi amar ma'ruf wabil khusus nahi munkar itu kalau kemudian bisa memunculkan kemungkaran yang lebih besar lagi, setidaknya kemudian bisa kita perhitungkan kembali nih. Ini hanya tempat judi, kita demo, kita datangi gitu, hari itu tutup, besoknya dibuka lagi lebih besar lagi, ada judi, ada prostitusi, ada macam-macam gitu. Itu yang kemudian dihindari. Setidaknya menurunkan kalau kemudian tidak bisa. Dan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas amar ma'ruf wabil khusus nahi munkar itu kan terbatas ya Pak. Terbatas. Ini kita bicara di masjid, sering ajak kepada kebaikan, resikonya kan kecil sekali. Gak mungkin jamaah kemudian ngelempari batu gitu ke yang ceramah, gak mungkin, kecil kemungkinannya. Tapi yang bergerak di nahi munkar itu subhanallah. Dibutuhkan keberanian ya. Dan ulama-ulama terdahulu biasanya orang sebut ulama itu karena dua hal, ketinggian ilmunya, keberaniannya. Ini di zaman penjajahan tuh, di awal kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan itu yang memimpin perjuangan itu sebagian besar dari kalangan pesantren, para alim ulama. Mereka yang berdiri di garda terdepan untuk kemerdekaan negeri ini para alim ulama.
Itulah kemudian diabadikan dalam pembukaan itu, atas berkat rahmat Allah nih kita bisa dapat nih kemerdekaan nih. Yang terakhir, wal hafizuna li hududillah, mereka yang menjaga hukum-hukum Allah. Nabi SAW ngomong ke Abdullah bin Abbas ketika masih kecil, ya gulam, wahai anak, ihfadillah yahfaduka, jagalah hak-hak Allah, nanti Allah akan jaga engkau. Apa menjaga hak-hak Allah itu? Menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama sudah sepuh sekali, tapi matanya masih awas, fisiknya masih kuat gitu. Ketika ditanya, beliau mengatakan, saya jaga panca indera ini ketika muda, dijaga dari kemaksiatan, maka sekarang Allah jaga dari ketika saya sudah uzur, sudah tua itu. Tapi bukan berarti yang sakit-sakitan, yang sudah tua sakit-sakitan itu kemudian wah ini masa mudanya banyak maksiat, bukan begitu. Bukan begitu. Karena ada juga Pak ulama-ulama dulu yang luar biasa keilmuannya, menjelang tuanya tuh ada yang pikun, ada yang sakit-sakitan. Itu bagian dari fitrah. Jangan salah ambil kesimpulan gitu. Nah, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti Allah akan jaga. Allah akan jaga kita. Kalau nggak jaga kita, anak keturunan kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmah ketika Nabi Khidir mengajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menegakkan dinding yang roboh itu, karena di rumah itu ada harta anak yatim. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan kesolehan orang tuanya itu yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga harta milik orang tua itu supaya bisa dinikmati oleh anaknya itu. Jadi kesalehan orang tuanya membuat anaknya itu kemudian bisa menikmati harta peninggalan orang tuanya itu. Kok Allah dijaga? Itu kalau kita lihat anak-anak kiai Pak, waktu mudanya itu kan nakal-nakal gitu, nakal-nakal udah kebangetan gitu, baung pisan gitu. Tapi udah dewasa menikah itu qadarullah, ini sebagian doa dari orang tuanya, balik ke pesantren, ada yang mendirikan punya pesantren sendiri gitu. Doa orang tuanya itu. Makanya Abdullah bin Abbas nih waktu beliau sholat malam Pak, beliau punya anak yang masih kecil, kemudian anaknya dibangunkan ketika sholat malam tuh, dibangunkan bukan untuk sholat ya, tapi suasana sakral saat pertiga malam terakhir itu dibangunkan, lalu kemudian beliau tegakkan sholat. Habis sholat beliau cium anaknya itu sambil mengatakan penggalan kalimat di surat Al-Kahfi ini tentang Nabi Khidir menegakkan dinding yang roboh itu. Ada kalimat wa kanu abuhuma salihah, dan bapaknya, orang tuanya ini adalah orang tua yang saleh. Seakan beliau bilang, ya Allah, kami berusaha untuk mensolehkan diri kami ya Allah, maka jaga anak keturunan kami. Di tengah pergaulan yang sekarang tuh luar biasa Pak, kita jaga anak-anak kita misalnya, tapi lewat gadget itu bisa langsung tuh menyasar langsung secara personal anak-anak kita itu. Maka kesolehan orang tuanya itulah yang kemudian menjaga anak-anak itu sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan sampai akhir hayatnya insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah jam 6 ya. Itulah barangkali tadabbur kita tentang karakter-karakter mukmin pasca Ramadan yang kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, kesabaran, kemampuan kepada kita untuk kita bisa memiliki karakter ini. At-taibun, orang-orang yang bertaubat senantiasa kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-abidun, yang orientasi, yang niatannya adalah ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hamidun, yang bersyukur, senantiasa bersyukur atas sekecil apapun kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lapang dadanya terhadap apapun yang Allah berikan. Ridho atas ketetapan dari Allah
Allah. As-saihun, yang saum ya, atau yang melakukan perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-raki'un as-sajidun, yang senantiasa ruku dan sujud. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Wal hafizuna li hududillah, dan kemudian dia menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat ini, di akhir ayat ini Allah mengatakan wabasyiril mu'minin, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Allah memberikan kegembiraan, farhatan tadi, kegembiraan, wabil khusus kegembiraan ketika jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saling doakan Pak Ibu, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, keluarga kita. Allah memberikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan dalam setiap ibadah-ibadah kita. Allah jaga kita dari segala bentuk kemaksiatan, sehingga kalau kita bisa berkumpul kembali di akhirat, di surganya, sebagaimana hari ini kita berkumpul di rumahnya ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Hamdalillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.